Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Marin Zulfena dengan NIM C1C020132 dari kelas R10 pada mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang akad salam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Pengertian akad salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli. Jual beli saham adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Nah, spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah menjelaskan salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah menyatakan salam adalah akad jual beli di mana modal atau pembayaran dilakukan secara tunai di muka dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Lalu jenis akad salam, ada dua jenis akad salam, yaitu salam dan salam paralel. Berikut penjelasan mengenai kedua akad tersebut. Yang pertama, salam. Menurut Yahya Rizal 2014, salam adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Nah, akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang atau biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu memproduksinya. Yang kedua itu salam paralel. Menurut Suwiknyo, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam jika bank syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam paralel. Nah, ketentuan salam paralel yaitu akad bank syariah dan petani terpisah akad bank syariah dengan pembeli. Jual beli sistem ini adapun dasar hukumnya jual beli sistem ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang pertama dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Surah Al-Baqarah ayat 282. Lalu Al-Imam bin Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebut suatu riwayat dari bin Abbas anhuma di mana ketika beliau menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, eh, aku bersaksi bahwa al-salaf atau bayi al-salam yang terjamin untuk suatu tempo yang tertentu telah dihalalkan oleh Allah dan telah diizinkan padanya. Kemudian beliau membaca ayat di atas. Berdasarkan kedua hadis tersebut, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Nah, dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi kias yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran. Ibnu Munzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma ulama atas kebolehan transaksi jual beli saham. Nah, perlakuan akuntansi PSAK 103. PSAK 103 akuntansi salam dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAKIAI pada 27 Juni 2007. Nah, PSAK 103 ini menggantikan pengaturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59 akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Nah, berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAKIAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam baik sebagai penjual atau pembeli. Nah, pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang, pesanan, atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual. Dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Lalu, akuntansi untuk membeli. Nah, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan. Nah, kepada penjual, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Lalu, akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya the recognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.
Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan A piutang salam kepada produsen, B jenis dan kuantitas barang pesanan, dan C pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Nah, kesimpulannya, jual beli saham adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli saham salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, maupun diukur. Nah, disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. PSAK 103 akuntansi salam dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. Dan PSAK 103 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59 akuntansi berbandingkan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat dan mendengarkannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.